Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Adi ya. Hari ini kita lanjut pelajaran bahasa Dayak. Bab 3, lingkungan, tentang pembelajaran 1. Kita next ya. Pertama-tama kita masuk materi latihan menjawab paisek. Nah, di sini ada cerita ya. Cerita tentang batu suli. Jadi cerita ini nanti yang untuk kita membahas tentang latihan menjawab paisek gitu. Ini ada cerita tentang batu suli. Bapak skip aja ya. Kalian bisa baca di buku bahasa Dayak juga ada yang Bapak bagikan atau kalian beli di sekolah. Kita masuk ke suntuk latihan menjawab paisek. Artinya sini kita membuat contoh ya, contoh latihan menjawab paisek. Nah, contohnya seperti ini. Ini paisek itu artinya pertanyaan. Jadi kita mau ada pertanyaan seperti ini. Narai awi pemuda huang sarita hunjunto. Tadi kan ada cerita. Jadi jawabannya itu mandup ya. Atau mandup itu tahu nggak? Berburu. Jadi kalian bikin contoh kalimat ya yang menjawab ya. Jawab paisek jadi seperti ini nanti ya. Ada soalnya, ada jawabannya. Contohnya. Misalkan ada soal, narai awi pemuda huang sarita hunjunto. Langsung kalian jawab, tulisannya jawaban di bawah itu mandup ya. Sesuai dengan konteks cerita yang tadi. Yang kedua itu Pire kare talaga into hunjon batu sulite. Nah, artinya itu berapa banyak telaga yang ada di cerita batu suli itu. Ya. Jawabannya itu ada 2 talaga ya, 32 talaga. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini juga contohnya sama. Ewe tahu membeda 2 talaga te. Siapa yang bisa membedakan ya 2 talaga tersebut? Jawabannya cuman bawiku aja ya. Atau bawi kameluh. Hanya bawi kameluh aja yang bisa membedakan. Jadi ini contoh latihan menjawab pertanyaan atau latihan menjawab paisek. Jadi seperti ini nanti karena di akhir pembelajaran kita ada tugas lagi ya tentang ini. Kita lanjut ke latihan menampa paisek. Kalau latihan menampa paisek itu artinya latihan membuat pertanyaan. Sedangkan tadi yang pertama tadi kan kita menjawab pertanyaan. Sedangkan ini membuat pertanyaan. Kita langsung aja ya ke contohnya. Nah, jadi seperti ini contohnya. Yang pertama itu pertanyaannya itu kan titik-titik. Itu Bapak jawab aja itu. Jadi dari jawabannya itu batu suli. Nah, dari jawaban batu suli itu kalian buat pertanyaan yang cocok ya. Misalkan kalau jawabannya batu suli, apa pertanyaan yang cocok ya? Cocoknya ini misalkan dari pertanyaan atau dari cerita di atas tadi, nara judul bacaan Jehunjuntoh. Artinya itu kan apa judul bacaan yang ada di atas tadi. Ini jawabannya batu suli ya. Jadi seperti itu. Nomor 2 juga sama, titik-titik dulu. Nah, yang jadi jawabannya tuh bawi kameluh. Nah, dari bawi kameluh ini kalian bikin pertanyaan ya. Apa pertanyaan yang cocok untuk jawaban bawi kameluh tadi? Bisa siapa nama misalkan. Eweh aran oloh bawi jemela into batu sili. Kan itu kan siapa nama ya perempuan yang ada di dalam cerita batu suli di atas. Ya kan jadi jawabannya bawi kameluh kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau membuat atau latihan menampa paisek gitu. Bapak yakin kalian sudah paham aja tentang ini. Kalau memang belum paham, bisa diulang-ulang lah video Bapak ini. Atau kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Bisa lewat WhatsApp dan juga bisa komen di bawahnya. Kita lanjut memisah kotak atau suku kotak. Nah, di sini artinya itu kita memisahkan kata atas suku kata. Nah, untuk lebih jelas lagi, Bapak kasih contoh ya.
Nih contohnya. Yang satu itu membatang, yang nomor 2 itu pengetahuan, yang nomor 3 itu menampayah. Membatang itu artinya ya kalian mengayu atau istilahnya tebang menebang pohon ya, itu membatang namanya. Kalau pengetahuan itu penglihatan atau menampayah itu melihat. Beda ya Pak. Jadi pengetahuan sama menampayah itu hampir sama, cuman pengetahuan itu pengetahuan. Kalau menampayah itu melihat. Jadi kalau membatang itu jadi katanya membatang. Kalau suku katanya membatang. Ya. Jadi kalau pengetahuan itu pengetahuan. Kalau menampayah itu menampayah ya. Jadi seperti itu ya. Untuk kotak atas suku kata. Kata atas suku kata. Kita lanjut ke tugas. Tugas yang pertama itu kalian membuat atau menjawab paisek penatuh seperti yang Bapak jelaskan yang awal ya. Jadi buhen uloh rajin menalih batu sulite, jawabannya apa? Nomor 2 juga seperti itu ya. Nomor 3 juga seperti itu. Tips untuk menjawab seperti ini kalian artikan dulu ke bahasa Indonesia ya. Di translate dulu ke bahasa Indonesia. Baru kalian jawab biar memudahkan. Kalau kalian tidak merubah atau mentranslate ke bahasa Indonesia agak susah menjawabnya. Itu untuk tugas yang A ya. Kita lanjut ke tugas yang B. Nah, kalau yang B itu kalian disuruh membuat pertanyaan ya. Yang seperti tadi, ini ada jawabannya nomor 1 itu talaga J katining danum. Nah, itu jawabannya. Kalian buat pertanyaan dari jawaban tersebut apa yang cocok ya. Sama nomor 2, nomor 3 juga seperti itu. Ya. Yang kayak Bapak jelaskan tadi. Misalkan jawaban tadi batu suli kan. Nah, berarti pertanyaan yang cocok apa nama judul cerita di atas? Ini tentang sama ya, tentang cerita di atas tadi yang di awal tadi. Jadi kalian patokannya ini jawab ini cerita yang di awal tadi. Ada juga di buku paketnya ya. Itu di bab 3 ada. Tentang cerita batu suli yang punya buku paket. Kita lanjut ke tugas nomor 3 ya, atau yang ke C. Untuk tugas ketiga itu atau yang C, kalian memisah kotak atas suku kotak atau memisah kata atas suku kata. Seperti yang tadi. Yang pertama balanai, bakeho, himba, batulang, dan imusit. Jadi ada 5 aja yang C itu soalnya. Ini tinggal kalian pisahkan ya. Seperti contoh yang Bapak contohkan tadi. Mungkin demikian yang untuk tugasnya. Ya, jadi pembelajaran kita cukup sampai di sini untuk bahasa Dayak. Untuk tugas, kalian kumpulkan maksimal pada pembelajaran bahasa Dayak selanjutnya ya. Jadi, yang belum merasa mengumpulkan belum kumpul tugas bahasa Dayak segera dikumpulkan ya. Karena kemungkinan kita di akhir bulan Maret ini kita akan melaksanakan PTS. Ya, jadi batas akhir penerimaan tugas sebelum PTS. Kalau sudah PTS Bapak anggap yang tidak mengumpulkan tugas berarti nilainya kosong ya. Demikian dari Bapak. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.